Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana operasi matriks dengan menggunakan program komputer Matrix Laboratory atau MATLAB. Untuk keberlangsungan channel ini silahkan teman-teman like and share dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Matrix Laboratory atau MATLAB adalah salah satu bahasa program tingkat tinggi yang juga merupakan sebuah compiler yang terdiri dari kemampuan perhitungan numerik, grafis, dan visualisasi dalam sebuah sistem yang terintegrasi. MATLAB itu sendiri sudah menyediakan ya, selain bahasa tingkat tinggi dari sebuah bahasa pemrograman, juga terdapat fitur-fitur yang ramah terhadap para insinyur dan para ilmuwan ya. Kemudian yang ketiga memiliki tools-tools untuk desain dan problem solving. Yang keempat adalah tersedianya banyak fungsi-fungsi matematis. Yang kelima tools untuk grafik ya dan visualisasi data. Yang keenam beragamnya sedianya berbagai macam graphic user interface ya. Kemudian ketujuh adalah terdapat external interfaces ya yang diantaranya adalah bahasa C, C++, Fortran, dan lain sebagainya. Secara umum, tampilan daripada MATLAB itu sendiri, ya, sebagaimana yang ditunjukkan pada slide, terdiri dari command windows atau layar kendali, ya. Kita bisa lihat di menu utamanya adalah command window. Kemudian yang kedua adalah workspace, tempat setiap data itu tersimpan, ya. Kemudian yang ketiga adalah command history, jadi layar pengingat. Jadi ada beberapa ini item-item pengingat yang sudah kita input di command window. Kemudian yang terakhir adalah mfile atau editor ya. MATLAB product family ya, yang mana sudah sangat user written function. Kita dengan mudah menuliskan fungsi kita pada Windows Command Frame yang tersedia pada tampilan MATLAB itu sendiri. Untuk membangun sebuah fungsi dalam MATLAB perlu didukung dengan 3 kemampuan yang pada MATLAB itu sudah sangat baik ya, mulai dari grafisnya, computationsnya, external interface. Grafis itu sendiri pengembangan sudah sangat luar biasa, mulai dari 2D grafik, 3D grafik gitu ya, bahkan mulai pewarnaan, pencahayaan, serta gerak animasi, bahkan fitur-fitur image seperti audio dan video sudah sangat-sangat berkualitas, sehingga sangat membantu kita untuk pemodelan deformasi suatu kontinum atau suatu struktur. Kemudian untuk perhitungan kita banyak menggunakan ya aljabar linear ya yang biasa dipakai di teknik sipil, contoh persamaan keseimbangan ya atau persamaan yang digunakan pada metode kekuatan langsung. Kemudian data analisis ya pada statistik ya, bahkan sampai pada solusi persamaan diferensial biasa pun juga ada atau ordinary differential equations. Untuk bahasa sendiri ya external interface-nya sudah sangat cukup luas, yaitu ada C, C++, Java, Net ya, bahkan Fortran, mungkin teman-teman bahkan lebih jauh adalah Microsoft Excel. Tahapan umum pada operasi MATLAB ini yang pertama adalah creating script file ya. Kita bisa membuat script ya, file kita ya. Di mana script ini berisikan fungsi-fungsi atau operasi-operasi yang akan kita gunakan dalam pemodelan menggunakan MATLAB. Yang kedua adalah saving script file ya, menyimpan ya, kemampuan menyimpan. Dan yang ketiga adalah executing script file ya, mengeksekusi ya, running lah istilahnya itu run ya. Kalau dalam beberapa program-program komersial kita kenal dengan running. Dan yang keempat adalah accepting input from user. Jadi kita juga bisa mengambil ya atau menuliskan. Mungkin kita sudah punya persamaan, kita simpan dalam satu file, kita bisa ambil. Dan yang terakhir ada displaying output to user. Jadi kita bisa menampilkan hasilnya untuk penggunanya sendiri. Data dasar dan variabel, sebagaimana kita lihat pada tampilan MATLAB berikut ini. Di sini kita bisa melihat di sebuah workspace, kita bisa mengisikan nama pada kolom sebelah kiri ya. Kemudian untuk variabel yang terdiri dari nilai ya, ukuran dan kelasnya bisa kita isikan pada kolom-kolom berikutnya. Menyusun variabelnya, maka di sini bisa kita lihat bagaimana MATLAB itu bekerja ya. Yang pertama ada fungsi logikanya ya, tentu saja. Kemudian ada karakteristik ya. Tadi kita mengidentifikasi nama ya pada lajur kolom di workspace. Kemudian ada perhitungan angka-angka ya, numerik ya, dan kita menentukan cells ya dengan tanda ini kurung perawal, serta strukturnya ya, struktur dari atau size ya, ukuran dan kelasnya. Maka di sini beberapa notasi-notasi atau simbol-simbol mesti kita pahami dengan baik bagaimana cara MATLAB itu bekerja ya untuk multidimensional array atau full or sparse ini.
Operator aritmetika ya atau operator matematika yang sering kita gunakan dalam pengoperasian program MATLAB ini ya, seperti halnya penjumlahan, pengurangan dan lain sebagainya, itu juga umum digunakan pada program ini ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan sama seperti pada operasi matematika, namun pada perkalian ya dan beberapa simbol-simbol seperti perpangkatan atau eksponensial itu dengan menggunakan sebagaimana yang tampil pada layar atau yang teman-teman biasa pakai di program-program komersial lainnya seperti Excel dan lain sebagainya. Untuk operator-operator lain seperti halnya yang menyatakan sebuah hubungan ya, contoh lebih kecil dari ya, atau tanda lebih besar dari, lebih besar sama dengan dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di lajur sebelah kiri. Atau juga ada beberapa operator yang menyatakan logika ya, misalkan dan ya, 2 dan 3 atau milih 2 atau 3 misal gitu ya. Itu juga kita lihat operator yang lazim yang digunakan pada MATLAB seperti ini. Seiring dengan latihan, maka teman-teman akan terbiasa menggunakan operator-operator ini. MATLAB juga menyediakan fungsi matematis yang sangat banyak ya. Secara umum kita bagi ya, ada trigonometri, ada eksponensial, ada bilangan kompleks, ada matematika diskrit, dan bahkan ada matriks yang memang merupakan jargon utama dari program MATLAB ini. Untuk fungsi trigonometri ya, mulai dari yang basic sampai hiperbolik ya, bahkan dari inverse-nya pun. Contoh misalkan sinus ya. Kita akan punya inverse-nya adalah sinus atau sinus pangkat 1. Kemudian pada trigonometri juga bisa dinyatakan dalam radian ataupun dalam derajat. Untuk fungsi eksponensial ya, mulai dari pernyataan skrip eksponensial yang sederhana sampai untuk mencari akar-akar polinomial ya, akar-akar fungsi polinomial. Ya, begitu juga dengan bilangan kompleks ya, ada conjunction, ada absolut ya, bukan bilangan real. Dan kemudian kita bisa lihat juga pada diskrit matematik ya, atau matematika diskritnya ada faktorial ya, fungsi biasa kita pakai ya. Kemudian untuk matrik itu sendiri kita juga bisa lihat bisa melakukan determinan ya, tracing matrik ya, sampai mencari akar daripada matrik itu sendiri. Dan MATLAB pun juga menyediakan predefined variables. Jadi artinya predefined variables ini adalah variabel-variabel atau konstanta-konstanta khusus yang memiliki arti dan makna yang khusus juga. Contoh bilangan pi ya, the number of pi itu kan ada nilainya 3,14 sekian gitu ya. Dan di sini teman-teman nggak perlu lagi menggalikan sesuatu itu, misalkan mencari luas lingkaran dengan kali 22/7, nggak pakai itu lagi, tetapi sudah cukup dengan memanggil predefined variables ini. Atau ada juga i yang menunjukkan bahwa nilai akar imajiner ya, seperti itu. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana ekspresi matriks dalam program MATLAB. Kita ketahui bahwa matriks adalah kumpulan angka yang terdiri dari baris dan kolom ya, yang disusun dalam baris dan kolom. Dan biasanya kita gunakan untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan ya, suatu sistem persamaan baik linear maupun nonlinear. Jadi ada beberapa persamaan yang kita kerjakan secara simultan. Nah, dengan matriks itu sangat memudahkan sekali. Di sini kita bisa lihat matriks bisa dinyatakan dalam skalar ya, 1x1, tidak membutuhkan arah ya. Atau juga dapat dikatakan dengan vektor, baik vektor baris maupun vektor kolom. Contoh misalkan vektor kolom terdiri dari 3 baris ya, dan 1 kolom. Makanya kita sebut vektor kolom ukuran 3x1. Berikutnya kita bisa melihat ada tampilan matriks 1 dimensi yaitu 3x3 dan 2 dimensi 3x5 serta 3 dimensi 3x5. Ini akan menyesuaikan pemodelan struktur atau pemodelan kontinum yang kita gunakan dalam menggunakan ekspresi matriks. Operasi matriks juga bisa dilakukan dalam program MATLAB ya. Di sini kita mengawalinya dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Sebelum melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks, penting untuk memperhatikan kesamaan orde atau ukuran matriks. Karena kedua matriks tidak akan bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan jika memiliki ukuran orde yang berbeda. Nah, di sini kita lihat bahwa pada contoh matriks pertama atau matriks A didefinisikan memiliki orde atau ukuran 2x4. Jumlah barisnya ada 2 dan jumlah kolomnya ada 4. Memiliki kesamaan orde ukuran matriks, kemudian dengan hasil yang juga orde ukuran matriks yang sama, yaitu 2x4. Pada MATLAB, kita cukup mendeklarasikan dulu matriks A. Caranya memberikan tanda kurung siku di awal, kemudian mengetikkan elemen baris pertama, ya,
ya, diberikan spasi, kemudian dipisah dengan titik koma untuk mengetikkan elemen baris yang kedua. Nah, berarti itu adalah tahapan menentukan atau mendeklarasikan matriks A-nya. Untuk menghitung operatornya, baik menjumlahkan atau mengkurangkan, kita cukup menggunakan operator matriks yang tersedia. Misalkan penjumlahan ya dalam kasus ini, ataupun pengurangan. Nah, setelah kita ketikkan itu A tambah A, dan kemudian kita cari jawabannya, ANS sama dengan Enter, akan keluarlah jawaban baik dari penjumlahan maupun hasil dari pengurangan. Berikutnya adalah operasi perkalian matriks dengan menggunakan program MATLAB. Ya. Untuk perkalian matriks sendiri terdiri dari dua, yaitu perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Untuk aturan perkalian skalar dengan matriks, sebagaimana kita ketahui bahwa bilangan skalar tersebut cukup kita kalikan dengan masing-masing elemen yang terdapat pada matriks tersebut yang disediakan. Contoh, 2 dikali matriks A, maka angka 2 akan kita kalikan pada masing-masing elemen atau anggota dari matriks A. Untuk aturan perkalian matriks dengan matriks, syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Nah, dan sehingga ordernya nanti adalah merupakan jumlah baris pada matriks A ya, dan jumlah kolom pada matriks B. Itu adalah order atau ukuran matriks yang dihasilkan dari perkalian tersebut. Kita langsung melihat pada tampilan MATLAB-nya. Pada contoh di sini kita lihat declare bahwa A adalah merupakan matriks baris yang terdiri dari satu baris dengan 3 kolom. Jadi ukurannya adalah 1 kali 3. 1, 2, 3. Kita tidak perlu menggunakan separator apapun ya. Titik koma tidak dipakai di sini karena dia dinyatakan dalam satu baris. Berbeda halnya dengan matriks B yang membutuhkan separator untuk mendeskripsikan atau mendeklar bahwa matriks kita adalah merupakan matriks dengan 3 baris dan 1 kolom. Berikutnya, untuk mengkalikan kita cukup menggunakan tanda operator yang sudah disediakan untuk perkalian, yaitu semacam tanda bintang gitu ya, A kali B, yang hasilnya merupakan bilangan skalar, yaitu 14. Sementara untuk B kali A, ya, di mana B adalah 3 ya, kali 1, dan A adalah 1 kali 3, maka matriks yang dihasilkan berukuran 3 kali 3. Operasi matriks berikutnya adalah pembagian. Di sini kita akan membagi pembagian ruas kanan dan pembagian matriks ruas kiri. Aturannya juga sama, yaitu kita perhatikan jumlah kolom dan baris pada kedua matriks tersebut. Nah, pada kasus untuk pembagian matriks kanan, kita lihat pada contoh X dikali matriks A ya, yang terdiri dari 1, 2, 3, 2, 5, 4, 4, 3, 1, kemudian sama dengan matriks baris 20, 15, 8. Di sini pada MATLAB kita deklarasikan dulu matriksnya ya. Karena dia merupakan matriks yang terdiri dari 3 baris, maka kita akan pisahkan masing-masing baris dengan separator titik koma ya, dan kita tutup dengan 2 buah kurung siku. Nah, berikutnya kita definisikan lagi matriks C-nya ya, 20, 15, 8 ini yang merupakan matriks baris ya. Nggak perlu kita pisahkan karena memang dia cuma barisnya 1. Nah, operasi matematikanya untuk mendapatkan nilai X berarti adalah matriks C dibagi matriks A. Automatically dia akan menghitung ya. MATLAB akan menghitung menghasilkan angka sebagai berikut. Sebaliknya, untuk pembagian matriks dari ruas kiri, kita cukup mendeklarasikan dulu ya, sama seperti pada tahapan sebelumnya, hanya saja juga kita tetap memperhatikan aturan atau ukuran dari order masing-masing matriks yang akan kita bagi. Pada matriks A kita dapatkan ukurannya 3 kali 3 ya, kita deklarasikan dulu. Begitu juga halnya dengan matriks C yang merupakan ukurannya adalah 3 kali 1, 3 baris dan 1 kolom. Kemudian untuk mendapatkan nilai X, maka matriks A lah yang kita akan bagi dengan C gitu ya. Jadi matriks A yang kita bagi dengan C. Nah, di sini kita cukup mendeklarasikannya bahwa X sama dengan A per C, tapi menggunakan tanda operator slash yang kebalik ya, dari yang tanda garis miring yang sebelumnya. Maka kita akan dapatkan X yang merupakan matriks berukuran 3 kali 1. Operasi matriks berikutnya adalah inverse matriks yang sering sekali digunakan dalam perhitungan di teknik sipil. Ya. Caranya adalah pertama kali adalah deklarasikan dulu matriks yang ingin kita inverse kan, sebagaimana pada tahapan-tahapan sebelumnya. Kemudian mendeklarasikan inverse A, jadi menuliskan fungsi INV dalam kurung A ya. Kemudian kita kasih keterangan ini ada tanda persen ya, persen menghitung inverse matriks A gitu ya. Silahkan mungkin pakai apa kalimatnya atau tulis aja inverse matriks A juga boleh. Maka dia akan menghasilkan
ans ya, answer ya, ans sama dengan ini merupakan inverse matriks A ya, yang berukuran sama ya 2 kali 2. Nah, jika kita ingin mengkoreksi atau ingin mengecek apakah benar ini inverse matriksnya, kita cukup mengkalikan matriks A tersebut dengan hasil inverse-nya. Dan kalau jika benar, dia akan menunjukkan matriks identitas atau matriks unit yang mana diagonal utamanya adalah 1 dan elemen yang lain adalah 0. Silahkan untuk latihan, teman-teman bisa mencoba operasi matriks dengan menggunakan MATLAB pada hitungan-hitungan matriks yang terdapat di link-link berikut ini ya. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat teman-teman gunakan untuk meningkatkan skill atau keterampilan dalam operasi matriks atau menyelesaikan persamaan-persamaan menggunakan matriks yang berbahasa program yang disediakan oleh MATLAB. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mendukung Annival Project Channel. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Tetap sehat, tetap semangat, semoga bermanfaat dan tetap berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.